Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan FR UTBK 2021 tentang mata pelajaran fisika. Pada video ini materinya khusus gaya magnet, medan magnet ya. Itu berdasarkan request dari teman-teman kemarin. Katanya susah ya soalnya, tapi sebenarnya simpel ya. Untuk gaya magnet nanti itu atau kemagnetan yang muncul ada tentang gerakan muatan ya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Cekidot. Kita lanjut ya. Ini kita akan bahas salah satu tipe soal UTBK ya, yang khususnya materi kemagnetan. Di sini dikatakan itu diberikan sebuah muatan Q bergerak dengan kecepatan V masuk ke medan magnet homogen secara tegak lurus, maka apakah yang terjadi gitu. Oke, saya misalkan di sini dia punya apa ya? Misalkan saja medan magnetnya itu arahnya keluar bidang ya. Ini saya kasih tanda dot. Kalau tanda dot itu berarti arahnya keluar bidang. Jadi dia seragam seperti ini ya. Jadi seragam arah B-nya. Kemudian nanti si muatan itu bergerak. Ya. Si muatan itu bergerak secara tegak lurus dengan kecepatan V. Berarti kalau kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi, ini arah B. Kemudian ini adalah arah V. Oke. Dia saling tegak lurus ya. Jadi ini tegak lurus dengan B-nya. Oke. Kemudian apakah yang terjadi? Nanti di sini muatan Q-nya itu akan mengalami perubahan lintasan. Yang pertama, apabila muatannya itu positif ya. Kalau muatannya positif maka arah lintasannya itu harus berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kalau lintasannya positif. Kalau muatannya positif. Jadi dia berlawanan arah, selalu berlawanan arah dengan jarum jam. Walaupun nanti arah medannya itu masuk bidang gambar ya, tidak masalah dia. Kemudian kalau misalkan dia muatannya negatif, selalu dia arahnya searah jarum jam. Dia selalu searah jarum jam. Oke, itu yang paling penting. Kemudian bentuk dari lintasan ini, bentuk dari lintasannya, bentuk lintasan yang terbentuk pada kasus gerakan muatan ini ketika melewati medan magnet homogen, lintasannya itu berupa lingkaran ya. Atau lebih tepatnya dia akan bergerak melingkar. Bergerak melingkar. Sehingga nanti di situ akan terbentuk gaya ya. Jadi nanti dia akan bergerak melingkar ya. Dengan jari-jari R ya. Kemudian dengan kecepatan V. Di sini nanti akan bekerja gaya sentripetal dan gaya magnet. Nanti di sini gaya sentripetalnya akan sama dengan gaya magnetnya. Oke. Berarti kalau kita uraikan nanti di sini kalau gaya magnetnya itu kan sama dengan Q B kali V. Kemudian yang ini sama dengan M kali V kuadrat diper dengan R. Berarti kalau yang ditanyakan kecepatannya ya, berarti kita bisa tuliskan V itu sama dengan Q B kali R diper dengan massa. Oke. Ini kalau misalkan yang ditanyakan adalah kecepatannya. Berikutnya kalau misalkan yang ditanyakan dia punya apa ya? Momentum linearnya. Kalau yang ditanyakan momentum linearnya berarti ya tinggal kita gunakan rumus momentum. Momentum itu kan rumusnya M kali V. Berarti ini kita dapatkan berarti hasilnya momentumnya sama dengan Q B kali R. Selain momentum yang biasa yang dicari juga yang ditanyakan biasanya itu adalah jari-jarinya. Oke. Jari-jari lintasan berarti kita bisa tulis juga jari-jari lintasan itu sendiri sama dengan Q B bukan Q B ya.
itu sama dengan V kali M dibagi dengan Q dikali dengan B, atau itu bisa dituliskan momentum dari partikelnya dibagi dengan Q kali B. Nah, bisa dituliskan seperti ini kalau ditanyakan jari-jarinya. Kalau yang ditanyakan periodenya, oke, kalau yang ditanyakan periodenya berarti bisa kita uraikan, nanti V-nya kita ubah ya. V-nya kita ubah, ini kita ubah dalam bentuk omega kali R ya. Ini sama dengan Q B kali R diper dengan M. Berarti ini kan bisa kita ubah kalau ditanyakan periodenya. 2pi diper dengan T itu periode dari kecepatan sudut ya rumusannya. Ini sama dengan Q B kali R diper dengan M. Nah, ini kita coret R-nya ya. Berarti kita dapatkan dari periodenya itu sama dengan 2V dikali dengan M diper dengan Q dikali B. Oke. Inilah nilai dari periodenya itu. Nah, kemudian besaran apa lagi yang akan ditanyakan? Berikutnya adalah di sini kan ada pergerakan muatan ya. Berarti akan menghasilkan juga medan listrik. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah medan listriknya, berarti kita akan gunakan bahwa F itu sama dengan M kali A, tidak lain sama dengan gaya elektrostatis. Nah, gaya elektrostatisnya itu sama dengan muatannya dikali dengan medan listriknya. Berarti kita akan dapatkan medan listriknya itu sama dengan M kali A dibagi dengan muatannya. Oke, itulah. Mungkin ada yang bertanya, Bang, kenapa atau Kak, kenapa misalkan di sini soalnya kok penguraian rumus semua? Karena memang soal tipe UTBK yang muncul itu bentuknya rumus yang ditanyakan. Rumusnya apa, kecepatannya apa, kemudian medan listriknya apa, momentumnya apa. Nah, nanti tergantung apa yang ditanyakan. Yang jelasnya itu opsinya rumus. Kemudian jangan lupa ya, lintasannya itu gimana? Yang ini tadi. Lintasannya itu kalau muatan positif dia berlawanan arah, kalau muatan negatif selalu searah dengan arah jarum jam. Maksudnya ini dengan arah jarum jam ya. Itu. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu. Kemudian juga bagaimana hubungan antara medan listrik dan medan magnet ya. Nah, itu akan berhubungan dengan arahnya ya. Karena nanti kalau di sini misalkan medan magnetnya dia arahnya keluar bidang gambar, otomatis medan listriknya nanti harus masuk bidang gambar. Oke, jadi tergantung nanti di soal ya. Dia arahnya medan magnetnya seperti apa. Karena nanti dia akan saling meniadakan arahnya itu. Saling silang artinya ya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk bisa menjawab soal-soal tes UTBK yang akan kalian hadapi nanti. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.